Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heret. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Ilyas Prasetyo yang berjudul Yesus menjanjikan 100 perempuan untuk pengikutnya. Zuma, OT apa sih nggak tahu ini ya. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Di kitabmu juga Yesus menjanjikan 100 wanita. Itu mau diapain itu wanita yang dijanjikan Yesus 100 kali lipat tuh? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang salah seorang yang mengatakan bahwa katanya Yesus dia menjanjikan kepada pengikutnya 100 perempuan. Ngeri banget nih guys. Memang nih Zuma ini suka ngarang gitu. Dan juga konco-konconya pun juga kayak gitu. Kita akan buktikan sebenarnya Zuma yang ngarang atau Louis nggak paham kitabnya sendiri gitu. Kita akan lihat nanti guys. Ya, yang siap. Jadi gini ya, ini sekaligus sebagai bukti kalau sebenarnya ya di surga nanti itu kita akan hidup dengan penuh kenikmatan. Nanti kita akan lihat apa yang dijadikan Yesus sebenarnya. Apakah seperti yang dikatakan Zuma? Ya, ini adalah bukti Louis tidak mengerti dengan Alkitabnya sendiri. Tuh sebenarnya sama aja. Ngarangnya adalah Yesus pengikutnya itu akan dikasih 100 cewek. Ya, saya tahu sih. Maksudnya di sini kan dia ingin menunjukkan bahwa kalau di ajarannya memang dikasih 72 bidadari. Dan kemudian bagi dia Kristen juga sama kok. Jadi gini ya. Saya ngerti kenapa Zuma bahas itu ya. Karena orang-orang Kristen ini mereka suka mengejek, mencemooh. Katanya surga itu pesta seks karena dikasih 72 bidadari. Nah, padahal kalau mereka ngerti ya guys ya, 72 bidadari ini bukan seperti pelacur atau seperti TTM atau mungkin pacaran lah gitu atau ya sekedar hubungan tanpa status, tidak. 72 bidadari adalah semua dinikahi ya. Jadi kalau di dunia itu sama seperti poligami. Nah, cuma bedanya di surga nanti itu tidak ada rasa cemburu ya, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa marah, semua yang ada hanyalah rasa bahagia. Itu nanti di surga. Jadi semua perasaan-perasaan yang menyedihkan itu dibuang semuanya. Nah, jadi jadi 72 bidadari itu dinikahkan. Jadi bukan seperti pesta seks dan tidak ada disebutkan di situ mereka itu bercinta berhubungan seksual itu rame-rame, nggak ada guys. Itu ada di pikiran kotor mereka. Jadi ibaratnya kalau orang poligami dalam Islam itu, kalau ada tahu poligami itu tidak ada istilahnya satu lawan dua atau satu lawan tiga, tuh nggak ada guys. Jadi istri itu dikasih porsinya. Jadi misalnya seminggu di rumah istri pertama, di seminggu lagi di rumah istri kedua. Jadi adil gitu, ada keadilan situ. Jadi tidak ada ceritanya seperti pesta seks yang apa kita sebut ya, kalau orang sebut tuh mungkin istilahnya tuh kayak orgi lah gitu. Kalau ngerti istilah orgi ini cuma istilah gitu kan. Intinya adalah lebih dari satu lawan satu gitu, lebih dari satu pria atau dua wanita, satu pria atau satu wanita lebih gitu. Nah, itu disebut pesta seks. Nah, dan istri kita nanti itu akan menjadi ratu bidadari. Jadi kalau istri kita jadi ratu bidadari, ya untuk apa lagi bidadari itu? Untuk ibaratnya kalau kita bersetubuh gitu. Karena jangan lupa ya, kalau kita Anda tahu kenapa di dunia aja kita sebutnya, kenapa marketing itu memilih pria-pria ganteng dan cewek-cewek cantik gitu? Karena itu untuk menarik perhatian. Jadi jualannya akan laku kalau diiklankan oleh pria-pria ganteng atau cewek-cewek cantik. Nah, ini adalah logis guys gitu. Jadi begitu ya, orang juga pengen dilayani
misalnya ada laki-laki itu akan pengen sekali dilayani oleh wanita, misalnya wanita cantik. Misalnya anda kalau jadi kenapa misalnya kayak bagian depan itu ya, kalau anda tahu ya bisnis apapun itu, di bagian depan tuh pastilah pria-pria yang menarik, wanita-wanita yang menarik gitu. Untuk apa? Agar pelanggan betah, agar pelanggan senang berkunjung ke sana atau belanja di sana gitu. Nah, untuk menarik gitu, tempat itu indah gitu guys. Jadi tidak ada ceritanya pria-pria yang, mohon maaf ya, yang tidak menarik atau wanita yang tidak menarik itu diletakkan di depan ya untuk melayani. Jadi memang kriteria begitu. Jadi manusia itu kan suka yang indah. Yang bagi pria suka wanita cantik, ya laki wanita suka pria ganteng, itu sudah hal yang wajar gitu. Nah, jadi itu yang nanti beda itu adalah melayani kita. Jadi kalau anda bayangkan ada suatu raja yang punya istana, ya, anda tahu kayak ada lagu apa itu, lagu slang itu, lagu siapa itu ya, yang cerita tentang yang aku ingin jadi raja gitu ya, siapa itu saya lupa ya, yang ku ingin jadi raja. Jadi raja itu memang kenikmatan menjadi raja itu adalah dilayani oleh pembantu-pembantunya, dayang-dayangnya yang cantik gitu. Jadi bukan urusan di kasur guys, tapi kayak anda pergi ke bank itu anda lihat tellernya cantik kan. Jadi apakah anda tidur dengan teller? Kan tidak gitu. Kita datang ke bank misalnya ya, anggaplah yang paling gampang tuh bank, kita dilayani dengan senyum manis tellernya gitu kan. Selamat siang Pak, ada bisa saya bantu? Itu melihat wajah cantik dan senyum ramahnya, kita sudah bahagia guys, sudah senang kita untuk berkunjung ke bank itu. Itu kan. Coba kalau ada bank kan, tellernya itu ya di bank itu adalah wanita maaf ya, yang tidak menarik gitu. Orang mungkin malas ke bank itu gitu. Nah, jadi yang tidak menarik itu bisa letakkan di bagian, mungkin maaf ya, kayak cleaning service atau di bagian belakang gitu kan. Tapi kalau untuk melayani itu memang cewek cantik atau cowok ganteng. Makanya kalau anda lihat juga model-model itu adalah pria ganteng, cowok cantik itu. Jadi sesuatu yang cantik dan ganteng itu akan indah di pandang mata. Apalagi dia melayani kita. Kita dilayani oleh pemandangan yang indah gitu. Pria ganteng, cantik gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar urusan dapur, urusan di kasur aja guys gitu. Jadi kalau anda berpikiran kotor, anda akan selalu bawanya tuh bidadari itu untuk seks, enggak. Nah, jadi cewek cantik di bank, di restoran, cowok ganteng yang jaga toko sepatu, toko baju di mall, itu bukan untuk ditiduri guys, tapi untuk melayani kita. Kita masuk ke toko, siang Pak, Bapak mau beli apa gitu kan. Nah, ini adalah produk kita terbaru gitu. Jadi atau mobil gitu kan. Jadi apakah Anda meniduri SPG mobil misalnya? Kan tidak. Dia memang, tapi yang ini halal ya, karena dia sudah dinikahkan kita. Kalau yang di SPG misalnya SPG mobil itu kan, atau produk otomotif itu kan tidak dinikahi, jadi itu haram ya, karena bukan murid. Tapi kalau disugani dinikahi guys, jadi kita memandangnya tidak masalah gitu, karena memang istri kita. Jadi bukan hanya untuk di kasur, tapi untuk melayani kita, karena kita jadi di dunia ini orang mengimpikan ya, bagaimana kalau dia hidup seperti raja. Jadi kalau kita lihat ya perbandingan antara raja dengan rakyat biasa, itu jelas posisi tinggi itu di dunia itu adalah raja yang orang semua pengen jadi raja, kaya raya, dilayani gitu kan. Itu kan memang sifat dasar manusia, ingin dilayani gitu, ya kan. Itu kenikmatan itu. Jadi kenikmatan tertinggi di dunia adalah ketika Anda menjadi raja, itu ibaratnya ya. Sementara ketika Anda jadi rakyat biasa, Anda justru harus bekerja, melayani, itu sangat tidak enak gitu. Coba Anda bayangkan ya, posisi mana yang enak ketika misalnya gini, saya nih ada dua posisi guys. Saya adalah anggaplah raja atau orang kaya, ya kan. Saya punya rumah besar, mobil banyak, punya pembantu lagi, yang tukang kebunnya ganteng, yang masakin cantik gitu kan, yang tukang bersih cantik, yang cowoknya ganteng. Wah, indah sekali gitu. Jadi saya tinggal tinggal nyuruh, tolong ambilkan saya makan, buatkan saya ini. Tinggal tunjuk guys. Saya tidak perlu lagi bahkan kalau perlu saya nggak perlu lagi minta gitu. Dia udah tahu apa yang saya inginkan gitu. Bahkan dia datangi saya,
Bapak mau makan apa hari ini gitu kan, enak banget gitu guys. Itu adalah indah sekali, itu adalah kenikmatan di dunia yang paling tinggi gitu, yang mana kita betul-betul santai dilayani gitu kan, apa-apa saja ada gitu, semua tersedia, sudah disediakan gitu guys. Nah, sama kalau anda kayak anda di hotel lah ibaratnya. Kalau anda ke hotel itu apa anda siapin semuanya? Kan tidak. Anda datang ke resepsionis, bayar, dikasih kunci, apa-apa nanti semuanya disediakan oleh karyawan hotel. Ya. Anda mau makan tinggal telepon, saya mau steak misalnya, antar kamar saya, dimasakin oleh orang hotelnya, diantar kamar, Anda tinggal timah beres gitu di kamar. Nanti kalau udah selesai makan, Anda tinggal takin di luar, nanti ada yang ngambil. Cuci baju juga begitu. Anda tinggal telepon, saya ada baju kotor nih. Nah, atau dia sudah tahu ketika Anda keluar kamar, dia tinggal ambil itu. Apa-apa semua disediakan guys. Itu adalah kenikmatan hakiki. Dan untuk itu orang mau bayar mahal. Anda lihat berapa orang bayar mahal masuk hotel itu misalnya. Atau ya hal-hal pelayanan gitu lah guys. Nah, intinya adalah manusia itu suka dilayani. Nah, untuk itulah nanti fungsi bidadari surga itu guys. Posisi tertinggi itu kenikmatan yang Allah, yang misalnya anda di dunia tidak dapatkan itu, yang nggak masalah, nanti dia akan dapat. Itulah bentuk keadilan Allah. Jadi di dunia ini kalau anda bukan raja, bukan orang kaya yang seperti tadi ya, yang apa-apa tak dilayani, nanti anda akan dapatkan di surga gitu ya kan. Adil dong, masa iya di dunia ini ada orang kaya dan susah, nanti di surga nanti sebenarnya ini kan suatu bentuk ketidakadilan. Lalu kapan senangnya? Misal ada orang yang miskin terus dari lahir sampai meninggalnya miskin terus, dia kerjanya hanya melayani. Contoh kayak misal para budak misalnya di Amerika misalnya, waktu terjadi perbudakan itu kan mereka tuh tidak pernah jadi tuan guys, selalu melayani orang kulit putih misalnya kan. Jadi kapan mereka senang ya? Coba di dunia mereka menderita, makanya di akhirat nanti Allah akan ganti itu semua. Itulah bentuk keadilan Allah. Nah, kita akan sambung videonya guys. Dikasih 100 cewek. Mari kita langsung aja nonton videonya. Di kitabmu juga Yesus menjanjikan 100 wanita. Itu mau diapain itu wanita yang dijanjikan Yesus 100 kali lipat tuh? Tunjukkan perkataan Yesus menjanjikan 100 istri. Huruf per huruf. Oke? Baik, saya mulai ya. Coba kamu buka Matius 19 ayat 20. Jadi mereka ini mintanya disuap gitu guys. Kita lihat ayat, lalu lihat konteksnya, dan kita analisa gitu loh. Jadi analisis tekstual namanya. Jadi bukan harus disodorkan Yesus kasih 100 isi, bukan begitu. Nah, jadi nanti kita akan lihat guys, apa sebenarnya, kita akan bedah ayatnya yang seperti yang dikatakan oleh Zuma ini gitu kan. 9. Kita telah kasus, kemudian kita telah kritik teks. Nanti saya akan mengarahkan seperti apa akal Anda bisa berfungsi dengan baik. Saya bacakan ya, ini terjemahan baru. Dan setiap orang yang karena namaku, orang tersebut meninggalkan rumahnya. 1, meninggalkan saudara-saudara laki-lakinya. 2, meninggalkan saudara perempuannya. 3, meninggalkan bapaknya. 4, meninggalkan ibunya. 5, meninggalkan anak-anaknya. 6, meninggalkan ladangnya. 7. Siapa yang tidak disebut di ayat ini? Di sini sudah disebut. Rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya. Siapa yang tidak disebut di sini? Kau jawab dulu dengan jujur, ya. Dan setiap orang karena namaku, dia meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, atau ladangnya. Siapa yang tidak disebut di sini menurut Anda? Nah, dari video tersebut ternyata saya pikir beneran gitu loh, dikasih 100 cewek. Ternyata itu cuma bohong doang. Kutipan ayatnya pun keliru. Dan katanya dari ayat itu Yesus menjanjikan 100 cewek. Oh beneran nih. Kita langsung aja masuk ke teksnya. Teksnya itu diambil dalam Matius pasal 19 ayat 29. Nah, tapi kalau di sini saya mau ambil dari ayat 27. Tapi ayat 29 kita baca dulu. Dikatakan situ, di ayat 29 dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali. Nah, jadi
Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya alias ikut Yesus, dan untuk itu mereka rela meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan terima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup kekal. Nah, ingat, akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa yang diterima kembali 100 kali lipat? Yaitu apa yang ditinggalkannya tadi. Rumah yang ditinggalkan, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Nah, kalau ngomong anak-anak tentu ada ibunya, ada istrinya. Ya, jadi nanti dia akan menerima itu 100 kali lipat. Nah, kalau ladangnya misalnya 1 hektar, dia akan terima 1 hektar. Ya. Nah, lalu anak-anak, nah masuk anak-anak di sini ya, anak-anak atau istri nanti ya. Jadi kalau nyebut anak-anak nggak mungkin nggak ada istrinya, karena pakai apa anak lahir kalau nggak ada istrinya gitu. Jadi menyebut anak-anak itu sudah pakai dengan istrinya juga. Nah, bapak atau ibunya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, itu digantikan kenikmatan itu 100 kali lipat ya. Jadi analoginya ke situ gitu. Nah, ini bukti nanti kalau di surga ya, ini ngomong tentang, jadi kalau dan akan memperoleh hidup yang kekal itu ngomong tentang suatu masa di mana nanti kita akan hidup kekal. Jadi untuk apa kita hidup kekal? Untuk menerima apa yang kita tinggalkan di dunia ya, demi Yesus kita rela. Kita udah nenek nih, kita tinggal di rumah bersama saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak ibu, anak-anak dan istri kita, tiba-tiba disuruh ikut Yesus. Kamu tinggalkan itu semua, ikut aku. Nah, kita tentu, dan mereka tentu bertanya, apa yang kita terima nanti kalau kita tinggalkan itu semua? Yesus katakan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Jadi hidup kekal itu plus paket dengan 100 kali lipat dari apa yang ditinggalkan dia. Jadi termasuk istri di situ ya. Nah, jadi ini yang saya katakan. Jadi kalau Anda di dunia misalnya ya jadi nanti di surga nanti Anda akan punya banyak saudara, guys. Saudara ya, sesama orang-orang beriman. Karena semua nanti kan di surga tuh nanti kan yang dimasukkan surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh gitu, masukkan ke surga nanti. Nah, itu akan menjadi teman-teman kita semua. Jadi mereka tuh kan jadi bapak dan ibu kita. Di bapak kita selain bapak kan ibu kandung yang juga masuk surga. Nah, kalaupun mereka nanti ibu kandung bapak kita dan kita masuk neraka misalnya, nauzubillah min dzalik ya. Nanti akan ada gantinya, ada berapa bapak ibu lainnya di sana gitu. Ya. Nah, jadi semuanya siap gitu. Jadi dan kalau perlu Allah akan penuhi permintaan Anda. Anda butuh bapak atau ibu ya, orang kan namanya orang itu ya pengen disayang gitu kan, pengen diperhatikan. Ya itulah, misalnya di dunia dia tidak sempat merasakan kasih sayang bapak ibu, nanti di surga dia akan mendapatkannya. Di dunia mungkin dia nggak sempat punya anak, nanti di surga dia akan mendapatkannya. Yang nggak sempat punya istri, di surga dia akan dapatkan. Jadi semua yang dia tidak pernah dapatkan atau bahkan dia sudah dapatkan, dia akan dikasih terima kembali ya 100 kali lipat ya, hidup dan kekal. Jadi ini ngomong tentang hari kebangkitan nanti. Setelah hari penghakiman. Jadi setelah semua. Jadi makanya ini connect dengan ayat kemarin. Yang kemarin itu kan kita bahas ayat yang mana pada hari kebangkitan nanti orang akan hidup seperti malaikat. Nah, mereka kira itu hari kebangkitan itulah di surga. Enggak. Hari kebangkitan itu adalah, jadi hari kebangkitan adalah hari di mana kita dibangkitkan. Jadi kita kan kiamat nih, kiamat kita mati ya kan. Juga ada orang mati lainnya sebelum hari kiamat itu akan dibangkitkan. Nah, setelah hari kebangkitan akan ada hari penghakiman. Ya, hari penghakiman disebut di sini guys. Ini disebut tentang hari penghakiman. Setelah hari penghakiman, barulah hari pengembasan. Jadi kita hidup seperti malaikat tuh ketika hari kebangkitan, bukan hari pembalasan. Nah, lalu ada hari penghakiman. Nah, baru hari pembalasan. Nah, hari pembalasan inilah di surga atau neraka. Nah, di hari pembalasan ini ketika kita hidup kekal di surga, ya kita akan menerima kembali 100 kali lipat apa kita tinggalkan di dunia. Nah, jadi ini bukti di surga nanti kita hidup seperti di dunia gitu. Cuman dengan banyak kelebihannya gitu, guys. Akan mendapatkan 100 kali lipat gitu. Kenikmatan dunia itu kan nikmat. Bersama bapak ibu tinggal kan, ada saudara-saudara kita, anak istri kita, lengkap, ada ladang kita gitu. Itu nikmat. Nah, itu kan yang kita tinggalkan itu kan diganti Allah nanti. Allah di akhirat nanti, guys. Nah, ini sekali lagi ini bukti kalau di surga nanti orang tuh hidup kekal dan dia hidup seperti di dunia ya, kurang lebih dengan segala kenikmatan yang jauh 100 kali lipat dari dunia, guys.
Itu logiknya. lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Jadi karena di sini dibilang 100 kali lipat, maka dia menerjemahkan sesukanya dia, mengatakan dikasih cewek 100. Ini bukan sesukanya, kan critical text namanya. Nah, menerima kembali 100 kali lipat itu yang mana yang terima? Balik ke ayat yang awalnya, yaitu setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Yang ditinggalkan tadi apa? Rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, plus istrinya ya. Jadi nggak disebut sini, jadi jangan Anda kira nggak ada, istrinya ada gitu. Cuma nggak disebut sini, karena kalau ngomong anak-anak, berarti ada istrinya. Jadi kita harus cerdas guys dalam menganalisa ayat gitu. Jadi nggak mungkin anak itu lahir tanpa ada ibunya atau istrinya gitu. Nah, itu yang akan diterima kembali gitu. Jadi Zuma ini justru dia menggunakan konteks teks gitu. Jadi apa yang diterima kembali 100 kali lipat, yang ditinggalkannya di dunia itu guys. Kapan diterima nanti? Diterima kembali nanti ketika hari pembalasan. Dia juga akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi itu justru sesuai dengan yang tertulis gitu. Jadi ini bukan asumsi atau ngarang ya. Luis ini apa tidak paham ya. Kalau kita baca ayat ini, ya kita kembalikan ke ayat ini gitu. Ya, apa yang diterima kembali ke kalimat yang awal guys. Kali lipat. Oke, kita cek dulu ayatnya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Apakah di sini Yesus menjanjikan benar-benar mendapatkan rumah sebanyak 100 kali? Tentu. Yang diterima kembali yang ditinggalkannya. Apa yang ditinggalkannya itu gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Apa yang ditinggalkan nanti akan dikasih lagi. Sama kayak gini misalnya nih. Ayo kita hijrah. Contoh kayak Nabi kemarin ya. Nabi ngajak pengikut Nabi Muhammad itu ngajak pengikutnya hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang Madinah pengikut Nabi itu mendapatkan lebih dari apa yang mereka punya di Mekah. Jadi mereka tuh mereka hijrah ke Madinah. Itu mereka meninggalkan harta benda di Mekah. Ya, Anda bayangkan betapa mereka itu sedihnya karena harus meninggalkan hartanya di Mekah. Mereka mendapatkan saudara-saudaranya. Akhirnya mereka mendapatkan lebih di Madinah gitu. Jadi apa yang mereka tinggalkan di Mekah, mereka akan terima kembali dengan jumlah melipat ketika mereka sampai Madinah. Bahkan mereka mendapatkan saudara baru, yaitu kaum Ansor gitu guys, yang ada di Madinah ya. Kalau saya tinggalkan rumah saya yang satu, kemudian saya dapat 100 kali rumah, ya enggak dong, itu terlalu polos. Loh, bukan terlalu polos, itu teksnya begitu gitu. Jadi justru Luis ini yang berasumsi teksnya bunyinya begitu, dia katakan terlalu polos gitu. Jadi Anda tidak mau jujur. Itu kalau Anda jujur, Anda akan, jadi maksud dia polos itu adalah bentuk kejujuran. Ya, sebenarnya jujurnya itu polos itu jujur guys. Jadi kalau Anda ikut teksnya, Anda akan mengerti. Kembali 100 lipat itu apa? Rumahnya, ladangnya, ayah ibunya, ya kan, anak-anaknya, istrinya gitu guys. Jadi itu bukan terlalu polos, memang itu teksnya. Kalau Anda jujur, Anda akan kembalikan kepada teks gitu. Jadi kalau dia tidak, dia berasumsi bla bla bla, padahal teksnya bunyinya tidak sesuai dengan asumsi dia gitu. Justru Zuma tadi itulah yang sesuai dengan yang teks yang tertulis gitu. Sama kayak misalnya ada ayat gini ya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ya, tidak akan hilang satu titik pun dari hukum Taurat yang kita pernah nabi sebelum semuanya terjadi. Nah, mereka mengartikan sebelum semua terjadi itu keluar dari teks. Karena teksnya jelas apa itu sebelum semuanya terjadi, yaitu lenyapnya langit dan bumi. Paham ya? Jadi selama belum lenyap langit dan bumi, hukum Taurat akan tetap berlaku dan kita pernah nabi guys. Sebelum semua terjadi, yaitu sebelum semua terjadi itu dikembalikan kepada lenyap langit dan bumi. Tapi mereka tidak ikut teks, mereka malah berasumsi. Ya kan? Mereka bilang sebelum semua terjadi yaitu sebelum Yesus salib. Di teks itu tidak ada disebut sebelum Yesus disalib, tapi sebelum semua terjadi adalah merujuk pada kalimat awal yaitu lenyapnya langit dan bumi gitu guys. Nah, jadi sekali lagi mereka tidak sesuai dengan teks. Mereka malah lari kemana-mana gitu. Di situ tidak ada sebutkan tentang penyaliban Yesus ya, tapi khusus selanya belum lenyapnya langit dan bumi ya, tidak akan dihilangkan satu titik pun dari hukum Taurat. Nah, sebelum semua terjadi. Nah, sebelum semua terjadi itu kembali kepada yang tadi, yaitu selama belum lenyap langit dan bumi. Jadi ada hubungan sama penyaliban Yesus di situ. Jadi mereka tidak jujur di sini, gitu kan? Terlalu polos, please deh. Lanjut. Saudaranya laki-laki ditinggalkan. Apakah benar-benar dia mendapat Jadi dia ini, Luis ini dia tuh mengabaikan teks gitu.
dia berhayal ya, teks itu diabaikan, dia mengasumsikan sesuatu yang lain gitu. Kalau kita tidak, kita betul-betul merujuk kepada teks. Apa yang diterima kembali 100 kali lipat adalah apa yang tinggalkannya. Apa itu? Kembali ke teksnya, yaitu saudara laki-laki, rumahnya, saudara perempuan, bapak ibunya, anak-anak, aladanya, istrinya, guys. Itu yang diterima kembali. Jujur sesuai dengan teks. Jadi ini bukan masalah polos ya. Justru polos itulah bentuk kejujuran, bukan kayak nulis yang berasumsi ke sana kemari. Saudara laki-laki sebanyak 100, apakah benar secara literal gitu? Tentu, maksudnya saudara laki-laki itu ya adalah saudara baru di surga nanti. Ya. Jadi kita masuk surga semuanya nanti ibaratnya gini, kayak Anda masuk ke tempat yang indah, misalnya tempat yang indah dunia itu kayak tempat wisata. Nah, di situ karena Anda dapat kenikmatan beserta juga dengan orang-orang situ. Jadi semuanya dapat kenikmatan yang sama. Semuanya bahagia. Nah, karena bahagia itu Anda senang semuanya. Akhirnya Anda bergaul gitu kan. Karena sama-sama senang, sama-sama rasa gitu guys, sama-sama senang sama-sama, akhirnya Anda berteman. Jadi orang akan gampang berteman di tempat wisata ya, tempat yang penuh kenikmatan gitu. Jadi berteman karena sama-sama merasakan senang gitu tempat wisata. Ya mereka ya enjoy bareng lah istilah gitu guys. Jadi kita akan dapat nanti saudara-saudara baru nanti di surga nanti guys. Kan nggak lucu gitu. Lanjut. Dikatakan Jadi nggak lucu gimana? Jadi di dunia Anda mungkin di dunia ini Anda hidupnya tidak punya saudara, dalam artian Anda tuh mungkin dikucilkan ya. Jadi misalnya ada loh orang-orang guys yang dikucilkan walaupun dia baik gitu. Jadi karena kebaikannya dia dikucilkan, tidak mau ditemani. Jadi ada kan orang-orang dibully kan, nggak ditemani, dia orang baik gitu. Nah di surga nanti dia akan dapat saudara. Mungkin di dunia dia dibuang kayak contohnya kayak orang mualaf itu. Orang mualaf itu kan di dunia kan dibuang sama keluarganya. Kamu mualaf ya, udah dicoret dari daftar warisan atau keluarga gitu. Nah nanti dia karena dia nggak punya saudara di dunia, dia akan punya saudara di akhirat, diganti gitu guys. Nah sama kayak ketika meninggalkan Yesus itu kan ada yang tidak suka sama Yesus, sehingga mereka akan membuangnya dari tidak menganggap saudara lagi, karena mereka nggak suka orang-orang ikut Yesus gitu kan. Contoh kayak orang Rabi Yahudi kan nggak suka itu kalau ada orang ikut Yesus dan pengikutnya gitu. Jadi intinya adalah jadi orang-orang itu yang di dunia ini ada loh orang-orang nggak punya saudara guys, atau ada orang punya saudara dia pengen lebih lagi. Kita kan semuanya pengen saudara, siapa sih nggak pengen punya saudara guys? Kenapa punya saudara itu indah loh guys. Kita punya tempat berbagi, tempat main bareng, atau istilahnya ya enjoy bareng lah gitu. Jadi nggak enak loh kalau Anda menikmati kebahagiaan sendiri itu nggak enak kan, ingin berbagi, ingin bersaudara gitu kan. Bersaudara itu indah gitu. Tentu saudara kan orang-orang baik. Di surga nanti kan isinya orang-orang baik semua tuh, orang-orang yang udah teruji di dunia itu bagaimana mereka solehnya. Jadi Allah akan ganti itu ya. Sama kayak saya nih, di kota ini saya punya banyak teman gitu, saudara, karena saya di kota ini indah pokoknya. Nah tapi saya diajak, ayo kita ke kota lain, kita pindah lah gitu kan. Orang tua saya ngajak pindah, mungkin dia pindah tugas gitu kan. Nah saya sedih kan, saya merasa sedih. Aduh, saya udah banyak teman saudara loh. Tenang aja, kata ayah saya, kata papa saya. Kamu di tempat baru nanti, tempat papa tugas baru, kamu akan dapat teman baru nanti, saudara baru. Pokoknya betul guys. Jadi saya dapat saudara baru sana yang jauh lebih banyak daripada saudara saya di sini atau teman-teman saya di sini. Itu logikanya begitu. Nah, jadi itulah bentuk keadilan Allah atau Yesus. Jadi kalau kita meninggalkan ini, Anda akan dapat lebih nanti. Karena itulah balasan atas kesetiaan Anda kepada Yesus, mengikut Yesus gitu kan. atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, apakah ketika meninggalkan bapak atau ibunya kemudian mendapatkan bapak dan ibu 100 kali lipat beneran? Tentu. Jadi bapak ibu ini, bapak ibunya kandung, kalau misalnya mereka masuk neraka akan diganti dengan bapak ibu lain. Karena di sana nanti ya, Anda kan minta apa aja kan dikasih. Anda minta bapak ibu, anak-anak lucu kan dikasih gitu guys. Tentu bukan dari manusianya gitu kan. Karena kita akan minta di sana apa saja akan diberi. Di dunia aja Anda di dunia ya, saya katakan pada Anda ya, kenikmatan paling hakiki apa? Ketika Anda minta apapun itu dikasih ya. Jadi kenikmatan dunia tuh yang paling tinggi adalah ketika Anda mau apa saja dikasih. Anda mau mobil, ada mobilnya. Anda mau istri cantik, ada istrinya. Anda mau anak yang soleh, anak yang lucu-lucu dikasih gitu. Anda mau rumah yang besar dikasih. Itulah kenikmatan dunia.
apalagi di akhirat akan diganti. Yang kalau kita tinggalkan itu, ya, kamu tinggalkan itu kenikmatan dunia ya, nanti kita akan dibalas 100 kali lipat. Karena itulah bentuk keadilan gitu. Karena rugi dong kita meninggalkan itu, nanti dia nggak dapat apa-apa gitu kan. Itu logikanya guys. Jadi ini bentuk bahwa Tuhan itu maha adil. Dia akan membalas kita 100 kali lipat dari apa yang kita, kan itu kan namanya pengorbanan. Meninggalkan rumah, istri, anak, ladang itu kan pengorbanan guys. Nah tentu harus dibalas pengorbanan kita itu, diganti. Kalau kita mau berkorban akan diganti pengorbanan itu dengan hal-hal yang 100 kali lipat nanti di surganya Allah nih guys. Nah, juga dikatakan anak-anak atau ladangnya. Ya enggak. Misalnya saya punya ladang 1 peta, kemudian saya tinggalin ladang itu, kemudian saya mengikut Yesus, dan kemudian saya dapat 100 ladang. Apakah Iya, dapat 100 ladang plus hidup kekal. Jadi kalau ngomong dapat 100 kali lipat ladang dan semua tadi plus hidup kekal, kapan itu hidup kekal? Di surga. Jadi kita di dunia nggak kekal. Jadi ini jelas ngomong tentang surga. Jadi jelas ini Yesus ngomong tentang surga, bukan tentang dunia guys. betul enak banget? Ya jelas enggak gitu. Loh, enak banget ya, enak banget kok enggak gitu kan. Jadi pengorbanan Anda sia-sia dong gitu. Justru karena pengorbanan itu telah dilakukan akan diganti sekali lipat gitu. Jadi Lewis sekali lagi dia tidak melihat teks gitu. Padahal kita jujur ya, kita akan lihat teksnya. Apa yang diganti sekali lipat ya tadi kembali lagi ladangnya, rumahnya, ibunya. Jadi Lewis ini dia tidak jujur guys. Ketika kita jujur, kita melihat teks malah dikatakan kita polos gitu. Justru dia yang berasumsi kemana-mana gitu kan logika. Karena ini adalah berbicara mengenai upah yang berkali lipat ganda ketika mengikut Yesus, dalam arti berkat secara rohani. Kok berkat secara rohani? Di situ tidak ada ngomong berkat secara rohani. Di situ ngomong jelas meninggalkan ladang. Ladang itu bukan rohani guys. Apa maksudnya ya? Ladang, rumah, ibu, bapak, istri, anak, walaupun istri yang sebut ya, itu tetaplah ada ya. Kita harus cerdas melihat menganalisis ya. Nah, itu kan fisik ya, bukan rohani. Semua itu adalah bentuk fisik. Jadi kalau gini ya, kalau kalimat aja gini mungkin bisa lah ya. Kalau kamu meninggalkan kedamaian di tempat ini, ya kamu akan diganti dengan kedamaian di tempat lain. Nah, itu baru ngomong rohani. Ini bukan ngomong kedamaian, bukan ngomong rasa senang, tapi ngomong fisik guys. Yaitu apa disebut tadi kan, jelas rumah, bapak ibu anak gitu kan, ladang, itu jelas fisik bukan rohani. Kok diganti sama rohani berkat? Jadi kan sesuatu itu yang tadi bukan. Dari Lewis ini dia mengada-ngada justru tidak sesuai dengan teks alias keluar dari teks. Teksnya ngomong tentang rumah ladang, dia ngomong tentang berkat rohani gitu. Ini jelas ngarang bebas guys Lewis ini. Kalau kita cek di bagian sebelumnya, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-27. Dikatakan ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata. Nah, di ayat 27-nya ya, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Ini mereka tuh mengharapkan imbalan, upah atas apa yang mereka tinggalkan. Tentu kalau Anda pengen yang berkali lipat, misalnya Anda bayar kayak Anda misalnya bayar hotel, misalnya Anda bayar atau misalnya gini lah, Anda misalnya memberi sesuatu gitu kan, investasi lah gitu, Anda akan mengharapkan imbalan lebih gitu. Kalau saya misalnya kasih ini sapi sama Anda ya, Anda akan kasih apa-apa gitu, Anda akan kasih apa. Jadi orang itu akan pengen sesuatu yang berlipat dari apa yang diberi dia gitu. Jadi ini ngomong tentang fisik. Jadi ketika Petrus ini ngomong pada Yesus, dia ngomong tentang hal yang fisik, bukan tentang rohani atau berkat, enggak. Ya. Jadi kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa yang kami peroleh gitu. Fisik di sini ngomongnya guys. Jadi berkenaan dengan apa yang tinggalkan itu, yaitu rumah, ladang dan lain-lain. Jadi ini bukan tidak ada. Jadi ini tidak ada sama sekali ngomong tentang rohani atau berkat guys, gitu loh. Kata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Dikatakan situ. Ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada... Nah, ini jelas lagi ya. Jadi ini bukti Yesus tuh hanya mengadili ke-12 suku Israel. Tidak seluruh manusia guys.
Ini teks yang menerangkan bahwa Yesus diutus hanya untuk Israel. Makanya dia hanya menghakimi kedua belas suku Israel ya. Dia berkata pernah aku diutus hanya bagi aku diutus hanya bagi domba-domba hilang di rumah Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau kota lain, pergilah hanya Israel gitu. Kepada domba-domba hilang di rumah Israel. Jadi dia berkata, aku diutus hanya untuk Israel. Dia mengatakan janganlah pergi kemana-mana, pergilah hanya ke Israel. Dan dia mengatakan di sini bahwa dia akan menghakimi kedua belas suku Israel. Ya, kita bacakan. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Jadi Yesus ngomong nih, ini ngomong tentang pada waktu penciptaan kembali. Ya, apabila anak manusia, yaitu Yesus bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, ya, akan duduk juga di atas 12 tahta. Jadi ingat, tahta kemuliaan Allah itu bukan Yesus saja yang duduk situ, guys. Ada 12 orang lainnya. Jadi akan duduk juga di atas 12 tahta. Jadi ada 13 tahta nanti. Satu tahta untuk Yesus, 12 tahta untuk pengikutnya. Jadi mereka setara, sama-sama duduk di atas tahta kemuliaan Allah. Ini bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, karena duduk di atas tahta kemuliaannya, begitu juga dengan pengikutnya harusnya Tuhan juga. Karena mereka ke-13 mereka ini sama-sama duduk di atas tahta kemuliaan Tuhan, guys. Nah, untuk menghakimi kedua belas suku Israel, jadi mereka ini akan menghakimi kedua belas suku Israel, tidak menghakimi ke seluruh manusia muka bumi, guys, gitu. Ya, ingat, bukan hanya Yesus yang hakim loh, tapi pengikutnya juga jadi hakim. Jadi logikanya kalau dia Tuhan, Yesus itu, dia akan menghakimi sendiri dan dia akan menghakimi seluruh manusia, tapi tidak, faktanya dia akan menghakimi kedua belas suku Israel bersama dengan pengikutnya. Itu pengikutnya ini tentu mungkin kedua belas suku Israel ya. Jadi intinya adalah Yesus bukan Tuhan, guys. Dia ini dibuktikan kalau Yesus bukan Tuhan. Karena kalau Yesus Tuhan, Anda harus jujur dan fair juga. Anda akan menyebut bahwa pengikut juga Tuhan. Karena mereka semua ya sama-sama duduk dengan Yesus di atas tahta kemuliaan Allah, guys. Gitu loh logikanya. Jadi nanti Tuhannya itu ada 13 jadinya. Yesus dan ke-12 muridnya. Kamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, yang artinya dalam kehidupan yang kekal. Jadi nanti kita akan diciptakan kembali, hidup kekal, hidup yang kekal. Ingat, hidup yang kekal, diciptakan kembali. Nah, Yesus dan pengikutnya duduk di atas tahta, 12 tahta untuk menghakimi. Berarti sama kayak manusia hidup gitu. Anda lihat hakim, lihat pengadilan, seperti itulah nanti. Dia hidup seperti manusia. Dihidupkan kembali kita. Makanya bisa duduk kan. Jadi orang duduk, nggak mungkin roh duduk dong. Benar nggak? Kalau kita nanti hidup seperti roh duduk nggak? Gimana roh duduk coba? Cara roh duduk gimana coba? Enggak. Jadi akan diciptakan kembali pada waktu penciptaan kembali. Setelah semuanya hancur, tubuh hancur, roh nggak hancur ya. Roh cuma dicabut dari jasad. Nanti akan diciptakan kembali tubuh kita yang hancur ini, ya, dari tanah atau hancur karena kiamat, nanti akan diciptakan kembali. Karena tulang ekor kan tidak ikut hancur, jadi diciptakan kembali, ya, baru dimasukkan lagi ruhnya ke jasad yang diciptakan kembali. Jadi yang diciptakan kembali itu adalah jasadnya, guys. Yang hancur kan jasad, roh kan tidak hancur, gitu. Roh itu hidup kekal, roh itu, guys. Jadi kematian itu adalah dicabutnya roh dari tubuh. Jadi roh itu tidak hancur, yang hancur adalah karena roh itu energi. Kalau Anda ingat hukum fisika, ya, energi itu tidak pernah hilang. Tidak bisa dihilangkan lagi. Karena energi itu yang bisa berubah dari energi listrik jadi energi jadi energi gerak, energi panas jadi energi gitu kan. Jadi energi itu tidak bisa hilang. Ruh adalah energi. Jadi roh tidak hilang, tidak binasa. Yang binasa itu tubuh yang hancur. Jadi yang diciptakan kembali itu nanti adalah tubuhnya, ya, baru dimasukkan lagi roh dan mereka akan menghakimi kedua belas Israel, Yesus dan pengikutnya ini, guys. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini berbicara mengenai kehidupan di masa yang akan datang. Atau Iya, kehidupan, guys. Hidup seperti manusia gitu. Makanya menghakimi. Masa roh menghakimi kan? Jadi intinya adalah kita hidup nanti di surga nanti gitu, guys. Hidup. Nah, karena hidup itu ya tentu seperti hidup di dunia ya tentu kita kan nama orang hidup, guys, itu kan selalu mencari kenikmatan.
apa sih cari dalam hidup ini? Pastilah kenikmatan. Tentu dengan cara yang halal gitu. Nah, orang semuanya pastilah pengen punya yang, nggak mungkin ada orang yang pengen hidup susah gitu kan. Mereka ada orang yang susah tuh mungkin terpaksa, atau mereka mungkin takut tergoda dengan dunia. Jadi orang, jangan salah ya, orang-orang yang hidup susah yang itu keinginan mereka, itu bukan berarti mereka ingin gitu sebenarnya guys. Jadi ada orang misalnya kayak orang sufi ya, orang yang kayak para sahabat Nabi itu ya, hidup susah tuh bukan berarti mereka pengennya begitu, karena mereka tahu ada sesuatu yang besar itu akhirat nanti. Ketika mereka meninggalkan nikmat dunia, kenapa ditinggalkan? Mereka takut nanti mereka terikat dengan dunia, sehingga mereka takut meninggalkan hartanya gitu kan. Mereka malah jadi budak dunia, akhirnya mereka tinggalkan itu semua. Jadi sama seperti Yesus tadi, mereka melakukan 100 kali lipat nanti di akhirat di surga. Maka mereka berani meninggalkan hartanya, mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah gitu kan, untuk menegakkan agama Allah gitu. Jadi mereka berarti sama kayak pengikut Nabi Muhammad. Mereka pengikut Nabi Muhammad itu ya meninggalkan rumahnya, anak istrinya, ibunya untuk berperang gitu kan, menegakkan kalimat Allah gitu. Ya kan, membela agama Allah. Nah, mereka melakukan sama yang dilakukan pengikut Yesus. Mereka mengikut Nabi Muhammad, mereka mengikut Yesus, mereka mendapatkan lebih di mana? Di akhirat nanti, guys. Maka mereka berkorban. Jadi para sahabat tahu, jadi ada sahabat tuh yang sampai berlomba-lomba untuk bersedekah untuk biaya perang itu, sama pokoknya intinya bersedekah itu mereka giat. Untuk apa? Mereka berkorban untuk mendapatkan nanti balasan di akhirat. Jadi mereka tidak mendapatkan balasan di dunia. Ketika Anda sedekah misalnya, saya sedekah nih, kasih orang fakir miskin, kasih apa masjid atau apapun itu, orang-orang susah. Apakah mereka saya mengharap balasan dari mereka? Tidak. Yang saya mengharap balasan dari Tuhan nanti akan dibalas nanti di akhirat di surga, guys. Gitu loh. Nah, jadi itu logikanya seperti itu. Jadi kenapa ada orang mau bersedekah? Kenapa ada orang mau berbuat baik ya? Bantu orang tuh dia akan gantian di surga. Kenikmatan yang dia, antaranya misalnya nih ada dia sedekah misalnya 10 juta. Dengan itu mungkin kayak saya nih, dengan uang 10 juta mungkin saya bisa beli apa ya, barang-barang impian saya lah gitu kan, atau makanan enak gitu, atau saya liburan, tapi saya korbankan itu semua demi bantu orang miskin misalnya. Nah, apa yang saya harapkan? Upah imbalan nanti di surganya Allah gitu. Kalau nggak saya rugi dong gitu, paham ya? Jadi Tuhan tuh nggak sia-sia. Anda kasih fakir miskin orang susah itu akan diganti lah, itulah dikatakan Yesus, diganti 100 kali lipat nanti di surga. Kok untuk apa orang memberi coba? Orang itu memberi karena mengharapkan imbalan, guys. Itu logikanya. Jadi walaupun nggak sebut gitu kan, dalam hatinya dia ingin dapat imbalan. Orang-orang baik itu ya, dia tidak mengharapkan imbalan dari manusia ya, bukan. Dia mengharapkan imbalan dari Tuhan. Makanya orang tuh lama-lama mengerjakan kebaikan, memberi sedekah, bantu orang gitu, guys. Jadi bukan berarti orang itu, tapi dari Tuhannya. Kapan diganti? Di akhirat nanti, di surga gitu. Kalau enggak dia, kayak tadi Yesus katakan kan, akan diganti 100 kali lipat. Kalau enggak tidak, kalau kayak gitu mereka sia-sia dong gitu. Siapa yang mau melakukan itu? Kalau tidak ada balasannya. Makanya sama begini, Yesus juga mendapatkan balasan. Nah, Yesus katakan nanti akan diganti, dibalas 100 kali lipat nanti di di akhir kelak gitu. Kehidupan kekal bukan sekarang ini. Dikatakan ya iya, yang masuk Zuma itu adalah hidup kekal nanti gitu, bukan sekarang gitu, guys. Gitu loh. Yesus itu bukan orang kaya ya. Dia dia tidak memiliki, dia bukan Tuhan yang punya segala ciptaannya, enggak. Dia hanya manusia biasa. Cuman dia dijanjikan sama Tuhannya, makanya dia menyampaikan janji Tuhannya kepada pengikutnya. Nanti kalau kamu ikut aku, kamu tinggalkan itu, nanti kamu akan dapatkan 100 kali lipat gantinya gitu. Ladang yang kamu tinggalkan akan diganti 100 kali lipat. Ini ngomong tekstualnya tentang itu, guys. Jadi kembalilah ke teks. Jangan Anda mengada-ngada Luis, jangan Anda tuh berasumsi, berkhayal. Kalau kita jujur, saya Zuma itu jujur. Kita melihat teks gitu. Ini bukan malah dikatakan polos, justru itu sebut dengan kejujuran. Bukan asumsi, bukan berkhayal, tapi kembali kepada teksnya tadi, guys. di situ kemudian masuk di ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, dan selanjutnya kemudian dikatakan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sambungan yang tadi. Ini setelah semuanya dihakimi ya. Jadi setelah pengikutnya tadi kan ikut tuh kan, mereka menghakimi dan mereka diganti, dibalas 100 lipat gitu. Jadi fungsi penghakiman adalah untuk menentukan upah gitu. Orang dihakimi ya. Jadi orang tuh dihakimi tuh, guys.
Jadi ada namanya reward and punishment gitu. Nah, karena dia sudah meninggalkan berkorban demi Yesus, dia akan dapatkan gantinya. Itu berarti dapatkan hadiah dia. Tapi kalau dia tidak mau ikut Yesus, ya mohon maaf gitu. Pada waktu itu ya, bukan sekarang ya. Kalau sekarang kita wajib ikut Nabi Muhammad. Dia akan dapatkan balasannya juga itu. Makanya ada namanya penghakiman. Jadi Yesus tuh menghakimi bersama kedua belas muridnya tuh bukan main-main di situ. Penghakiman itu adalah kalau dia berprestasi, dia akan dikasih hadiah. Itu 100 kali lipat dari apa yang ditinggalkannya. Tapi kalau dia tidak berprestasi, artinya dia buat dosa gitu kan, dia akan dihukum, guys. Itu loh logika. Makanya itulah fungsi penghakiman. Di penghakiman tuh menilai antara benar dan salah gitu. Pahala dosa, baik buruk gitu. Kalau Yesus Tuhan dan cukup kita menuangkan Yesus itu ditebus, untuk apa penghakiman gitu? Paham maksud saya? Ya. Bahkan logikanya kalau Yesus Tuhan, ya, semua yang ikut dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dosa ditebus gitu. Anda punya dosa sebanyak apapun ditebus dia. Jadi tidak ada penghakiman. Paham ya? Tidak ada penghakiman gitu. Nah, makanya ada penghakiman kenapa? Ya. Jadi menghakimi siapa yang berdosa dan siapa yang berbuat pahala, guys. Itulah yang disebut dengan dengan penghakiman tadi. Benar salahnya, baik buruknya semuanya dihakimi nanti. Artinya ketika kita serius mau mengikut Yesus, kita akan memperoleh lebih dari apa yang kita telah tinggalkan. Bahkan dikatakan di situ kita mendapat. Iya, yang tinggal tadi apa? Kembali lagi ladang, rumah, itu tekstualnya kembali ke teks itu. Jangan berasumsi ngomong itu rohani berkat. Ayatnya ngomong tentang fisik, ya kan? Bentuk fisik, dia malah lari ke rohani berkat gitu. Ini kan Louis ini memang Yesus jadi yang mengada-ngada fakta adalah Louis gitu, bukan Zuma, guys. Kan hidup yang kekal. Ini yang paling penting. Jadi jangan pikirannya cuman berkenaan dengan cewek, berhubungan badan secara duniawi, pikirannya hanya berbicara mengenai Loh, teksnya ngomong begitu. Ketika Anda ngomong anak, berarti ada istrinya. Kan saya meninggalkan, Yesus katakan, kalau kamu meninggalkan rumahmu, ibu bapakmu, saudara laki-laki perempuanmu, anakmu, plus ladang, istri ya situ ya, nggak perlu sebut, tapi tentu ada anak dan istri. Nah, itu tentu kalau ngomong istri, karena anak hasil hubungan badan, tentu ada seks di dalamnya gitu. Ya, kalau saya di rumah nih, enggak Yesus maaf saya di rumah gitu, saya tetap bisa berhubungan badan dengan istri saya gitu. Jadi kalau Anda ngomong anak, ya hasil dari hubungan intim, hubungan seks gitu ya memang begitu adanya, itu teksnya seperti itu gitu. Jadi bukan pikiran kita begitu, kita menyambungkan dengan apa yang tertulis gitu. Justru Anda yang mengatakan itu porno. Siapa yang apa salahnya hubungan dengan istri coba? Apa salahnya hubungan badan dengan istri sendiri gitu? Ketika teks yang mengatakan ya anak-anak yang berarti ada istrinya, ya meninggalkan itu semua, itu di situ mau nggak mau, suka nggak suka, tentu kalau nama hubungan suami istri ada anak, itu ada seks yang terjadi di situ. Itu bukan sesuatu yang porno atau sesuatu yang salah, guys. Ini bukan ngomong tentang maaf ya kayak pelacur atau wanita atau hubungan bebas, enggak, hubungan suami istri gitu. Jadi Louis ini jadi orang yang normal ya tahu kalau suami istri itu halal gitu, nggak ada masalah, tapi dia katakan pikirannya kotor, jorok. Masa hubungan suami istri jorok gitu? Orang istrinya sendiri kok, suaminya sendiri gitu, kecuali ada pacaran itu baru jorok ya, karena itu bukan muhrim Anda, itu haram, guys, gitu loh. Perempuan dapat perempuan 100 dan lain. Jadi perempuan 100 itu, jadi tidak ada, jadi makanya di situ tidak ada ngomong tentang seks. Ketika dikatakan dapat 72 bidadari surga, itu tidak ada ngomong tentang seks ya dengan bidadari itu gitu. Ya, cuman karena mereka jadikan istri kita tuh, kenapa kenapa 7 bidadari itu dinikahkan kita? Biar tidak jadi fitnah gitu. Coba Anda bayangkan ya. Anda ada di rumah gitu, istri Anda punya istri, pelayanannya cantik gitu, coba. Nah, tentu Anda sebagai manusia tentu bisa silaf gitu. Nah, untuk menjaga itu, ya nikah gitu, sehingga tidak ada tidak ada suatu hal yang menyimpang.
Coba misalnya apa namanya, ya orang tidak akan fitnah istrinya kok gitu kan. Ini misalnya ketika ada ya, coba anda bayangkan ada orang poligami nih, coba lihat nabi-nabi poligami kan. Apa Musa, Ibrahim, siapa lagi yang di apa di Alkitab tuh poligami kan. Nah, mereka mulia, kenapa? Tidak pernah disalahkan Allah di situ. Oh, kamu poligami, kamu masuk neraka, tidak kan? Tidak ada Allah singgung atau bahas tentang poligaminya. Karena itu halal gitu. Tidak ada Allah laknat atau Allah salahkan poligaminya. Tapi mereka menyalahkan itu. Nah, jadi itu akan menimbulkan ketentraman. Jadi ketika Ibrahim dengan istri yang satu, istri yang lain gitu, dia mau dengan Siti Hara atau Siti Hajar gitu, serumah, orang masyarakat akan slow gitu. Itu istrinya kok gitu. Ibrahim dengan Sarah satu rumah misalnya kan, ada nggak warga ribut? Enggak, itu istrinya. Ketika Ibrahim sama Hajar misalnya, sama Hagar, orang ribut nggak? Enggak, itu istrinya. Coba kalau istrinya cuman Sarah, Hagar bukan istrinya, orang kan heboh. Itu ngapain Ibrahim sama apa Hagar dua-duaan di rumah gitu kan? Karena istilah makanya apa namanya apa tuduhan miring itu hilang karena halal sah istrinya sendiri. Makanya poligami itu indah dalam artian eh, ini bukan wajib ya, poligami bukan wajib ya. Tapi halal dan jadi daripada anda seks bebas ya gonta-ganti pasangan ya poligami gitu kalau anda mampu tentunya. Tapi poligami pun guys caranya berat, saya nggak mampu gitu. Jadi saya pilih aman. Kenapa? Karena beban poligami itu berat. Anda harus bisa berlaku adil, anda harus menafkahi berapa istri dan anak, itu berat sekali gitu. Apalagi misalnya anda pas-pasan, apalagi anda punya visi misi untuk bangun pesantren misalnya, untuk bersedekah. Jadi kalau saya orangnya realistis gitu, saya mending satu istri karena saya nggak sanggup, bebannya berat. Mendidik banyak istri itu berat loh guys. Belum lagi nanti kalau mereka berantem, belum lagi didik satu istri aja puyeng gitu, apalagi didik lebih dari satu istri gitu. Didik anak satu dua aja puyeng gitu, apalagi didik anak banyak gitu. Itu jadi anda tergantung kapasitas anda lah. Kalau saya terus terang saya belum mampu ya, jadi saya lebih main aman dengan satu istri saja karena saya punya visi yang lain gitu. Nah jadi intinya adalah apa yang saya sebut tadi ya, saya jadi agak lupa nih guys. Jadi intinya adalah jadi kenapa dinikahkan dengan dari itu ya, agar jadi tidak ada nanti suatu hal yang aneh di surga nanti. Kamu kok serumah sama dia gitu loh, dia istriku gitu kan. Tidak ada, kayak di surga itu indah guys, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa aneh-aneh, nggak ada curiga. Kenapa? Istrinya gitu kok. Coba kalau di dunia, coba anda bayangkan ada di dunia, anda punya pelayan 72 bidadari misalnya di dunia, anda punya istri satu, anggap saya punya istri satu, punya pelayan bidadari 72 orang di rumah yang besar istana gitu. Nah, anda bayangkan misalnya istri saya karena istana besar, mungkin istri saya pengen jalan-jalan gitu kan, pengen ke tempat lain, mungkin di rumah istana itu ada tempat fitnessnya, ada tempat apalah yang tidak tempat karaoke-nya, mungkin saya pengen situ. Nah saya kebetulan lagi di kamar, nah pelayan masuk gitu, membersihkan kamar segala macam gitu kan. Nah jadi siapapun tahu itu berdua-duaan loh di kamar dengan pelayan gitu. Padahal di kamar tuh menurut itu kami berhubungan badan atau itu ya. Jadi biar tidak ada apa, logikanya adalah tidak timbul rasa curiga, itu istrinya kok gitu. Jadi pelayan itu istrinya. Jadi apa ya? Jadi tidak ada. Jadi misalnya sang istri misalnya nuduh, Mas kamu tadi ngapain di kamar sama pelayan gitu? Ya sementara aku lagi pergi tadi. Loh dia kan istriku juga gitu. Paham ya logikanya ya? Ini untuk kenyamanan. Makanya semuanya itu dinikahkan. Jadi tidak apa ya, intinya adalah mengamankan situasi agar tidak timbul ya kayak dunia lah, anda bayangkan ya. Jadi apa namanya, istri curiga sama suami, pelayan cantik nih ya kan, Mas kamu jangan macam-macam ya sama pelayan. Makanya kan banyak kan istri itu yang maunya, maaf ya, pembantu yang tua kan banyak tuh istri yang misal suami pengen pelayan cantik kan, karena nama laki-laki kan tentu pengen dilayani. Makanya orang tuh kan pergi ke tempat yang apa teller cantik itu kan dia bukan pengen berhubungan apa badan dengan teller itu guys, tapi untuk mendapatkan senyum ramahnya, memandangi apa kecantikannya, apa mengagumi keindahannya, bukan untuk dalam hal kotor ya.
Coba Anda bayangkan, ke teller kan cewek cantik nih kan. Selamat siang Pak, bisa dibantu gitu kan. Kan kita senang, happy gitu guys. Jadi kita bukan berpikiran kotor mau tidur sama dia, kan tidak. Senang aja gitu. Dilayani, ya kan. Kita tuh bagaikan apa sih itu kan, orang penting atau orang apa gitu kan. Walaupun kita cuma nabung mungkin 100.000 gitu kan, tapi dilayani dengan maksimal gitu. Coba kalau datang kita ke bank, Bapak mau apa? Kan gak enak guys. Apalagi mau maaf ya kalau menarik gitu, jelek misalnya kan, kita akan bilang ini udahlah mama ya jelek nggak menarik, sewot lagi gitu kan. Nah, siapa yang mau coba? Makanya orang tuh senang dilayani, itu udah sifat manusia, indahnya di situ. Jadi dilayani dengan yang murim guys. Jadi satu rumah, satu istana nanti di surga nanti itu kita aman, tidak ada curiga, tidak ada gunjingan, istrinya kok gitu kan. Nah, tinggal kita lagi. Nah, karena tadi saya pernah buat videonya itu, kalau istri kita yang soleh ya di dunia itu nanti akan jadi ratu bidadari, alias jauh lebih cantik daripada bidadari ini. Tuh. Ini sama-sama cantik tapi jauh lebih cantik. Nah, dan sama-sama masih perawan. Jadi meskipun kita gauli dia akan perawan lagi gitu. Jadi ibaratnya kayak baru terus gitu guys. Jadi logikanya, jadi ini kalau ada logika dengan mobil ya, ada mobil Ferrari, ada mobil Ferrari lah, mobil lain yang bagus juga, mobil kayak mobil apa ya, Ford atau mobil apalah gitu yang Toyota, sama-sama indah, tapi ini lebih indah Ferrari ini, ada Lamborghini lebih indah gitu, dan tetap baru. Jadi mobil Ferrari ini walaupun dipakai berkali-kali tetap baru guys gitu. Yang lain juga tetap baru. Jadi Anda mau pilih mana? Saya jujur, saya tidak akan pakai mobil lainnya. Saya tidak akan naik mobil Toyota, tidak akan naik mobil Honda, tidak akan naik mobil apapun. Saya akan tetap naik Ferrari tiap hari gitu. Karena ini jauh lebih menarik, lebih indah, lebih kencang gitu kan. Nah, mobil lain tuh hanya sebagai hiasan pajangan gitu. Paham ya? Hiasan pajangan. Saya pakainya Ferrari ini terus gitu. Gitu logikanya. Jadi untuk dilihat, untuk melayani kita kan manusia ini pengen dilayani dengan yang cantik, yang ganteng, yang ramah, yang menarik gitu kan. Itu sifat wajar manusia gitu guys. Siapa sih yang mau dilayani dengan yang maaf ya tidak menarik, jelek, apalagi siapa sih gitu. Intinya adalah ini masalah dan jadi Allah tuh tahu ya, Allah tuh adil dalam membahas apa yang kita kerjakan. Makanya kalau Anda meninggalkan kenikmatan dunia, Anda akan dibahas dengan kenikmatan akhirat gitu loh logikanya. Kitabmu juga Yesus menjanjikan 100 wanita. Itu mau diapain itu wanita yang dijanjikan Yesus? Jadi yang digomongin Zuma ini adalah teksnya begitu. Jadi tidak mesti harus tulis Anda akan dapat 100 wanita, tidak. Kita kesimpulkan gitu. Ya kan? Poin 100 wanitanya dari mana? Karena 100 kali lipat dari istri. Ingat di situ sebut anak-anak ya. Kalau ngomong anak pasti ada istri. Nggak mungkin anak lahir sendiri kan gitu. Apakah itu anak haram misalnya, maaf ya, bukan istilah anak haram guys, yang haram itu orang tuanya karena berzina, maksiat. Anak nggak haram masuk tuh jadi anak misalnya hasil dari hubungan luar nikah gitu kan, ya kan? Kan tidak, itu ngomong tentang anak-anak yang ada istrinya guys gitu loh. Jadi semua itu diganti sekali lipat, rumah, ladang, istri, anak gitu. Jadi kita harus cerdas melihat ayat. Nah, makanya saya katakan orang-orang ini lalarnya nggak ada. Louis pas itu pun siapa namanya nih, sang penapa nih yang lawan debatnya si Zulkifli M Abbas nih ya, si Zuma nih ya, mereka nggak ngerti, nalar mereka nggak sampai ya. Jadi teksnya tertulis begitu, kita tinggal kembangkan. Mereka malah berasumsi kita yang jujur sesuai dengan teks, mereka katakan kita polos guys. Pak kita lah sudah jujur loh gitu. Justru mereka tidak jujur, mereka tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang tertulis, tapi mereka kembangkan dengan khayalan mereka sendiri. Jadi mereka lah yang ada, bukan si Zuma ini guys. 100 kali lipat tuh. Jadi kalau mau membaca Alkitab, dia kuduskan dulu otaknya supaya nggak ngeres terus gitu loh. Nah, yang ngeres kan Louis. Zuma mengatakan untuk apa wanita-wanita tadi gitu? Untuk apa? Ada nggak dia katakan itu wanita-wanita itu untuk seks ya? Kan tidak gitu. Jadi Zuma ini cerdas guys ya. Jadi Louis ini terpancing malah. Jadi gini ya, logika awal ya. Yang ngeres itu siapa sebenarnya? Nih, kita tahunya ya. Ini orang ketika ngomong dari itu bukan berarti seks ya. Ingat. Sama kayak Anda dilayani oleh 72 teller cantik. Anda ke restoran dilayani oleh 72 pelayan. Apakah ada tidur? Kan tidak guys.
Anda cukup mengagumi keindahannya, kecantikannya, dilayani dengan dia dengan ramah, dengan pelayanan sebaik-baiknya, udah cukup gitu. Anda tidur dengan siapa? Dengan istri Anda gitu. Istri Anda jauh lebih cantik loh guys di surga nanti daripada mereka gitu kan. Jadi yang ngerestu mereka, karena mereka mengatakan umat Islam tuh pesta seks dengan tujuan dari surga. Dia yang ngerestu mereka. Lalu Louis kali ini dia mengatakan ya, ya pikiran ngeres gitu karena ngomong soal wanita untuk diapain gitu ya. Zuma cuma menantang ya, untuk apa wanita nanti gitu, bukan ada mengarah kepada seks. Itu yang mengarahkan kepada seks itu Louis gitu loh guys, logikanya gitu. Jadi yang ngeres siapa sebenarnya? Saya pun tidak ada ngomong seks kan, dari tadi saya tidak ada ngomong seks ya, saya ngomong masalah pelayanan. Dari itu tugasnya untuk bidadari dan bidadara ya. Bidadari untuk perempuan, bidadari untuk laki-laki, tugasnya untuk melayani kita, memberikan makan minum, mengambilkan pakaian, apalagi mengambilkan apalagi itu kan, melayani kita, istilahnya apapun itulah guys ya. Mungkin juga ngobat mijitin kita atau apapun itulah. Ibaratnya kayak gimana Anda bayangkan ada pelayan lah gitu guys, gitu loh. Jadi kita tidak ada pikiran kotor gitu. Maka semua kalimatnya jelas tadi ya, tidak ada mengarah ke situ ya. Itu wanita tuh untuk apa gitu? Untuk apa guys? Tuh, dia justru bertanya. Nah, tapi Louis malah berpikiran kotor. Dia menuduh bahwa kita pikirannya kotor. Padahal dari awal dia loh guys, orang-orang dia loh yang menuduh umat Islam itu pesta seks dengan 72 dari surga. Ingat ya, kita tidak pernah ngomong tentang pesta seks ya. Itu kata-kata dari mereka. Kita tidak ada mengamalkan nanti kita akan pesta seks dengan 72 dari surga, tidak gitu. Mungkin ada beberapa ustadz yang ngomong gitu ya, yang dikritik Louis kemarin ya. Paling tidak ada pesta seks surga guys, tidak ada gitu. Yang ada, karena pesta seks itu apa ya, itu negatif konotasinya gitu. Jadi apa ya, kayak satu dengan dua laki-laki satu wanita, atau satu laki-laki dua wanita atau lebih gitu ya, tidak gitu. Kalau orang poligami aja nggak begitu. Tidak ada orang poligami itu yang misalnya saya poligami lalu saya tidur dengan dua istri, saya tidak begitu. Aturannya jelas guys ya, gantian, seminggu di rumah istri pertama, seminggu di rumah istri kedua, jadi adil. Anda bayangkan saya punya istri tua, istri muda misalnya, harus adil. Jadi nggak bisa saya tuh di rumah istri muda terus, nggak bisa. Seminggu saya di rumah istri tua, seminggu saya di rumah istri tua muda. Nah, saya harus melayani kebutuhan mereka juga gitu, baik biologis juga gitu. Dia nggak boleh saya, aduh kamu sudah tua gitu, lalu dia tidak adil, nggak bisa guys. Jadi gimana dia tuh menikmati hubungan dengan istri muda, dia harus juga dengan istri tua gitu. Jadi istrinya adalah adil guys gitu. Kayak saya juga adil ketika, jadi nggak bisa hanya menyayangi istri muda, nggak bisa, dia harus adil sama sayangnya pada istri muda dan istri tua gitu loh. Jadi sulit, poligami itu sulit, bukan gampang. Makanya saya aja nggak sanggup gitu, untuk buat adil itu susah guys, karena itulah tingkatan tertinggi dari iman gitu ya. Berbuat adil itu susah, makanya nggak semua orang bisa jadi hakim ya. Kita ngomong mengenai hakim memutuskan benar salah, apalagi kayak poligami, itu bagaimana, kan itu main hati guys. Makanya poligami sulit, saya nggak mampu ya. Ada beberapa orang yang mampu memang, nah itu tergantung keimanannya lagi. Jangan karena di ajarannya benar-benar dikasih 72 bidadari, kemudian dia ingin mengatakan dalam Kristen juga. Nah, jadi ini menyamakan guys, karena memang teksnya begitu gitu ya, teksnya begitu, diganti 100 kali lipat. Anak-anak tentu ada istrinya gitu. Jadi kita ngomong tentang teks gitu, jujur apa yang tertulis, ini bukan ngada-ngada gitu loh guys. Diberikan 100 cewek. Bahkan di ayat ini pun tidak ada sama sekali dikatakan di situ bahwa siapa mengikut Yesus akan dikasih 100 kali lipat cewek. Nggak ada. Makanya saya katakan nalarnya nggak nyampe guys. Tidak perlu dikatakan 100 orang cewek ya. Ketika disebutkan situ anak-anak ya, kalau ada nalarnya Luis ya, anak-anak itu datangnya dari mana? Dari istri. Hubungan suami istri, berarti ada istrinya. Paham ya? Anak saya mana datangnya? Ini hubungan suami istri saya dengan istri saya gitu guys. Istri saya nanti akan diganti 100 kali lipat. Anak-anak saya itu yang saya tinggalkan, rumah saya, ladang saya gitu loh. Jadi nggak perlu ngomong 100 cewek. Ingat, cewek ini siapa? Istri-istri kita gitu loh. Ini bukan hanya 100 cewek, tapi istri-istri kita. Karena tadi kan tidak ada ngomong
Betul tidak ada ngomong cewek dalam artian cewek yang bukan muhrim, tapi istri kan. Karena kalau ngomong anak itu ngomong cewek yang berupa istri. Jadi lebih lengkapnya itu cewek-cewek itu maksudnya adalah istri. Wanita yang dijadikan istri kita gitu guys, gitu loh. Ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini ayat ini ada setelah Yesus menegur orang kaya yang tidak mau meninggalkan hartanya untuk mengikut Yesus. Nah, jadi logikanya adalah untuk apa orang kaya itu meninggalkan hartanya kalau tidak mendapatkan lebih? Orang yang Anda tahu ngerti ya namanya investasi, pengorbanan. Orang berkorban tuh guys ingin mendapatkan lebih. Contoh, saya mengorbankan waktu saya untuk bekerja. Ya, saya bekerja sama orang misalnya. Ada punya bos. Saya akan tanya kepada bos, apa yang saya dapat nanti? Kamu akan dapat gaji, kamu akan dapat fasilitas gitu. Untuk mengganti apa, mengupah apa, waktu dan tenaga yang saya korbankan. Jadi apakah saya dapatkan ketenangan itu yang lain lagi guys gitu. Jadi kalau hanya dapat ketenangan, ngapain? Saya gini nih, kamu tinggalkan nih rumah kamu ya, ladang kamu, istri kamu, anak kamu, orang tua kamu, ikut saya. Nanti pasti dapat apa? Di sana kamu kan dapat ketenangan. Oh maaf, saya katakan ya, saya orang logis nih. Saya katakan, saya nggak perlu kesana sama kamu hidup tenang. Di sini saya bisa hidup tenang kok, gitu. Anak saya ganteng-ganteng, nanti soleh, ibu bapak saya baik gitu kan, istri saya cantik lagi, baik, rumah saya besar, ladang saya luas. Orang kaya kan, ngomong orang kaya pasti segitu ya. Ladang luas, rumahnya besar gitu, orang kaya ya. Nah, untuk apa saya tinggalkan? Saya pindah ke suatu tempat hanya cari ketenangan. Untuk apa guys? Di sini saya tenang kok, orang kaya yang tenang gitu. Itu tidak ngomong orang kaya nggak tenang ya. Jadi dia meninggalkan kenikmatan kekayaannya untuk dapat ketenangan. Ngapain coba? Di sini saya bisa dapat ketenangan, orang kaya, saya sewa security, saya sholat, saya ke gereja misalnya kalau Kristen gitu kan. Ketenangan juga gitu, ngapain saya pergi ke sana lalu meninggalkan ini semua. Jadi guys, pengorbanan itu ada gantinya. Ada ngasih sesuatu barat ganti sesuatu gitu. Kayaknya lah misalnya Anda menanamkan uang misalnya. Anda dapat apa? Dapat untung harapan kan? Dapat untung gitu. Nah, mungkin orang nanam dana lalu nggak dapat apa-apa. Nah, sama kayak orang mau investasi, mau buka usaha, mau sedekah, mereka akan mengharapkan lebih. Kalau sedekah kan itu di akhirat. Kalau ada usaha di dunia gitu, investasi di dunia. Jadi logikanya seperti itu guys. Kalau Anda punya nalar ya. Dia lebih mencintai hartanya. Dan kemudian Yesus tegur, engkau lebih mencintai hartamu, maka engkau tidak akan mendapatkan hidup kekal. Itu intinya. Dan di sini bukan hanya hidup kekal, makanya Luis ini potong-potong ayat. Tadi ayatnya 2 ya, akan dibalas diganti 100 kali lipat dari rumahnya, ladangnya, anak istrinya. Istri nggak sebut ya, tapi kita ngerti ada anak berarti ada istri gitu. Jadi bukan hanya dapat hidup kekal gitu loh guys. Ngerti ya? Bukan hanya hidup kekal, tapi diganti tadi itu. Ya, yang dia tinggalkan nanti akan diganti. Jadi kita dapat 2. Di dunia kita hidup kita tidak kekal, ya. Ya kan nanti hidup kita kekal, dapat plus yang tadi itu semua, guys. Gantinya 100 kali lipat gitu. Itu logika berpikirnya. Yesus ingin mengatakan, tinggalkan semuanya demi mengikut aku. Engkau akan mendapatkan lebih dari apa yang telah engkau tinggalkan. Bukan di sini Kan tadi Luis kan sering dia nyebut lebih dari apa yang kau tinggalkan. Berarti yang dari apa? Dari apa yang kau tinggalkan. Rumah, ladang. Ini Luis nih guys ya, kalau dia mengerti dengan apa dia ucapkan barusan, mendapatkan lebih dari apa yang kau tinggalkan. Lebih dari apa yang kau tinggalkan, itu kata kuncinya. Secara langsung Luis menyebut itu. Cuma dia berusaha melupakan itu guys. Seakan-akan itu tidak ada. Ya, itu ngomong tentang semua yang kau tinggalkan. Itu yang akan kau dapatkan kembali. Terus hidup kekal guys. bicara mengenai cewek. Jadi, Zuma, kalau nafsir Alkitab Boyo yang benar, jangan sok tahu. Justru itu sudah benar, sudah sesuai dengan teks. Luis juga tadi mengatakan dapat apa yang kau tinggalkan gitu. Apa yang ditinggalkan ya? Balik lagi rumah, ladang, anak dan istri tentunya gitu. Ngomong istri ngomong cewek. Nah mungkin ada istri itu laki-laki atau cowok. Istri itu ya cewek gitu guys. Ngomong istri berarti cewek.
100 kali lipat gitu. Makanya ini bukti kalau apa disampaikan Yesus sama yang disampaikan Nabi Muhammad. Karena mereka adalah nabi dari Tuhan yang sama. Itu konklusinya, guys. Kenapa sama penyampaiannya? Ingat, dalam kepercayaan Nabi apa yang disampaikan Nabi Muhammad, kita di surga nanti kita dapat istana, dapat dapat istri, apa bidadari, kenikmatan semuanya, makanan, minuman, apa kita minta dapat. Yesus juga berkata seperti itu kan? Dapat 100 kali lipat dari ladang, rumah, istri, anak, ibu bapak gitu. Ini sekali lagi guys ya, yang disampaikan Nabi Muhammad itu sama dengan itu sampaikan gitu. Hidup kekal di surga, hidup kekal kan? Jadi ini adalah nabi yang sama, nabi dari Tuhan yang sama guys. Makanya sama yang dijanjikan. Ya, kenikmatan akhirat tuh, kenikmatan surga tuh dijanjikan oleh kedua nabi ini. Yesus menjanjikan yang sama, Nabi Muhammad juga gitu loh guys. Itu bukti Yesus cuma nabi. Yang sampaikannya sama dengan Nabi Muhammad gitu. Kemudian nafsir sembarangan dan bikin malu dirimu sendiri. Apa yang kau keluarkan itu yang ada dalam isi otak. Itu yang dikeluarkan, ya itu kan Louis yang mengatakan cewek. Jadi ketika Zuma juga mengatakan cewek itu untuk apa gitu. Dia tidak menyebut untuk seks tidak, tapi Louis yang ngomong ke situ gitu. Kok kita ngerti ya, maksud Zuma itu adalah untuk apa itu, dia memancing, dengan cerdiknya dia memancing. Akhirnya Louis yang berpikiran ke situ. Ya. Padahal kalau kita ya berpikiran ya, cewek itu untuk apa? Ya untuk melayani kita. Kalau Anda misalnya nih, ada ke hotel misalnya atau ke restoran. Situ ada cewek kan, di bank juga kan. Untuk apa cewek itu? Apa untuk tidak tiduri? Tidak. Untuk melayani kita dengan keramahannya, dengan kecantikannya, dengan pelayanannya. Pak, selamat pagi Pak. Bapak mau makan apa? Ini menunya Pak. Oh saya mau makan ini Pak. Siapa? Bapak mau makan apa lagi? Enak guys, dilayani. Gitu kan. Kita lapar di hotel kan. Telepon. Room service saya mau steak, saya mau ini. Yang kecil cantik lah lagi kan. Waduh dengan suaranya aduh indah banget gitu kan. Senang rasanya. Coba yang telepon, siang Pak. Bapak mau apa? Bapak nelpon saja gitu kan. Bapak nelpon aja kerjanya gitu. Saya lagi ngantuk nih Pak. Bapak pesan apa sama yang lain aja gitu. Enak gak kita mesannya guys? Kita kan protes, saya bayar sini kok gitu kan. Coba yang nelpon, kalau yang nelpon cowok, yang ke cewek kan. Selamat siang Bapak mau makan apa gitu kan. Kan enak guys, indah gitu. Kita kan merasakan yang kita bayarkan tuh berharga. Wow, saya gak nyesel nginap di hotel ini. Pelayannya cantik, ganteng, pelayanannya ramah, senyumnya manis, mereka wangi, menarik gitu. Sigap, aduh, saya betul-betul kayak raja di sini gitu. Paham ya? Ada ngomong meniduri? Nggak ada. Orang tidak pergi ke hotel itu bukan untuk meniduri pelayan hotel, guys. Mohon maaf ya. Orang pergi ke restoran itu bukan untuk meniduri pelayan restoran, tapi untuk dilayani, ya. Mereka makan apa, minum apa, dilayani semua, guys. Mereka cuma bawa badan dan duit aja gitu. Itu loh, jadi tidak ada sama sekali yang berpikiran kotor di sini. Kalian aja berpikiran kotor. Kalian katakan umat Islam itu pesta seks dengan 72 bidadari surga. Kita tidak ngomong begitu. Jadi fungsinya bidadari itu adalah seperti pelayan restoran, pelayan hotel, untuk melayani kita dengan semua kebutuhan kita, keinginan kita. Kita mau apa nih di surga? Saya mau makanan ini. Siapa? Baik Pak gitu. Saya ambilkan Pak ya. Enak guys gitu. Yang ambilkan menarik, cantik, ganteng. Bukan untuk kita tiduri. Siapa yang ngomong untuk tiduri gitu? Statusnya sebagai istri ya, itu bukan mesti ditiduri, bukan mesti gitu. Oh, istri kita, logikanya istri kita jauh lebih cantik daripada mereka, ya. Perawan terus lagi. Untuk apa mereka itu juga? Nah, kalau Anda cerdas, yang Anda ngerti logika ya, ketika Anda punya istri cantik nih, yang lebih cantik pada mereka gitu, mereka cantik tapi ternyata lebih cantik gitu, dan perawan terus, ngapain dia tidur dengan pelayan itu? Coba, mereka itu cukuplah, karena kan bidadari itu kan ciptaan Allah lain lagi gitu kan, bukan kok istri Anda memang dari dunia tadi gitu. Jadi Anda dan istri Anda adalah penghuni dunia yang dikasih hadiah surga. Pelayan tadi, bidadari itu adalah ciptaan Allah lagi untuk melayani kita. Nah, jadi istri kita juga melakukan pelayanan yang sama gitu. Di istri kita nanti yang soleh ya, dia sama kayak kita. Dia juga ingin dilayani. Layani bukan tidur loh guys, bukan seks loh ya.
tapi diambil. Jadi ketika saya raja, istri saya ratunya, kami berdua ya, kalau istri saya soleh misalnya, itu hanya ingin dilayani di surga. Istri saya dilayani oleh bidadari-bidadari ganteng, saya dilayani bidadari cantik gitu. Jadi tidak ada lagi istri saya tuh masak tuh, saya nggak ada lagi saya kerja untuk istri saya, nggak ada lagi istri saya tuh cuci baju, saya nggak ada gitu guys. Yang ngerjakan itu siapa semua nanti? Pelayan-pelayan surga tadi, bidadari-bidadari surga tadi, yang ganteng, yang cantik, yang menarik, yang ramah gitu guys. Itu paham ya? Masa istri saya yang nyuci baju lagi di surga, yang menyiapkan semuanya? Tidak, istri saya senang-senang sama saya gitu. Yang kerja siapa? Yang Allah ciptakan tadi untuk kita, dari surga tadi gitu loh. Pelayan-pelayan tadi, kita tinggal enak di surga guys gitu loh. Tinggal suruh-suruh, tinggal tunjuk aja gitu. Jadi pada bayangkan nikmatnya surga. Di dunia aja kita mengharapkan kenikmatan kayak gitu kan, di surga dikasih nanti itu, ya kan? Kekal lagi gitu loh. Jadi kalau ada cinta dunia, Anda salah. Tidak, bukan dalam artian bukan saya larang cinta dunia ya. Cinta dunia tapi jangan lupa akhirat gitu. Apa yang Anda nikmati di dunia, pertama ada habisnya. Di akhirat tidak habis-habis. Kedua, karena fana kan. Ada juga akan meninggalkannya. Di surga tidak nanti. Jadi ini adalah, makanya 100 kali lipat kan. Harta, dunia keluarga itu akan dapatkan, nanti ada dapatkan di surga 100 kali lipat. Itu dari sesuai dengan teks. Jadi kita ini tidak mengada-ngada. Zuma mengada-ngada, Louis yang mengada-ngada guys. Jika engkau menafsirkan Alkitab hanya berkaitan dengan cewek perempuan supaya lu bisa poligami 100 cewek, sorry, Kristen nggak menyediakan itu. Ya Kristen nggak menyediakan itu, tapi makanya Yesus bukan Kristen. Saya katakan ya guys ya, Yesus itu bukan Kristen loh. Ya. Yesus tidak pernah menyebut tentang Kristen sama sekali. Kristen baru ada di Antioquia 300 tahunan setelah Yesus pergi. Yesus itu umatnya disebut dengan umat Nasrani karena beliau adalah berasal dari Nazaret. Makanya sebutan adalah umat Nasrani. Ingat, Nasrani bukan agama ya. Sama kayak umat Muslim. Muslim bukan agama. Nah, ini pengikut Yesus sebut umat Nasrani guys. Yesus itu beragama Islam, Muslim. Dia mengatakan ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Orang yang mengatakan Tuhan Allah kita Esa itu adalah seorang Muslim guys. Itu loh logikanya. Jadi intinya adalah apa ya? Aduh saya agak lupa deh guys. Intinya adalah ya begitulah kira-kira yang disampaikan Yesus itu adalah sama yang disampaikan Muhammad tentang kenikmatan akhirat nanti tentunya. Yesus tidak menyediakan apa yang kau ingini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo. Yesus berkata ya, aku akan pergi kepada Bapakku dan menyediakan tempat bagi kalian. Ingat, Yesus tuh pergi ke surga Bapaknya. Ingat surga Bapaknya ya, ayat-ayatnya ya. Yesus, aku akan pergi ke surga Bapakku untuk menyediakan tempat bagi kalian. Menyediakan tempat guys. Tempat itu untuk apa? Saya tanya coba. Tempat itu ya kayak di dunia. Di dunia kita hidup di tempat, di surga juga nanti punya tempat untuk hidup kita guys. Hidup kekal di tempat. Tempatnya mana? Surga. Ngapain kita hidup kekal di surga coba? Ngapain? Ya untuk mendapatkan kenikmatan seperti yang kita terima di dunia dengan yang terbaik gitu guys. Gitu loh logikanya. Jadi teksturnya begitu. Jadi kita tidak mengada-ngada. Justru kalian yang mengada-ngada. Ayatnya jelas ngomong tentang ladang secara fisik, istri anak-anak secara fisik. Dia malah ngomong tentang berkat rohani gitu. Jadi ada hidup di surga itu, hidup kekal tuh ngapain? Gini guys ya. Anda boleh pilih deh. Anda hidup di dunia nggak kekal, ya kan? Anda hidup di dunia nggak kekal, tapi Anda dapat kenikmatan. Anda kaya, Anda bisa punya mobil mewah, bisa kayak saya bisa main game misalnya, bisa makan enak, minum enak gitu kan, bisa bergaul dengan istri kita, dengan anak kita gitu kan. Nah, Anda bayangkan bahkan orang ada ya demi kenikmatan itu walaupun saat dia mau guys. Coba Anda bayangkan ya. Contoh kayak kenikmatan dunia yang sederhana kayak seks saja lah misalnya. Orang mau ya, itu padahal kenikmatan saat loh. Seks itu kenikmatan saat loh padahal. Ya kan? Sesaat aja. Ketika Anda berhubungan seks, nikmatnya masa saat itu sudah habis, sudah tidak ada lagi. Kalau Anda dengan istri Anda, alhamdulillah kenikmatan itu tidak ada rasa was-was di situ karena istri Anda sendiri. Tapi kalau Anda dengan wanita yang bukan muhrim, ya, yang timbul adalah perasaan bersalah, dosa gitu. Kan itu haram gitu kan. Nah, untuk itu saja orang mau berbuat apa-apa saja guys. Orang bahkan mau memperkosa.
nenek-nenek aja diperkosa, bayangkan itu. Orang kalau udah pengen kebelet gitu ya, nenek-nenek diperkosa gitu. Nah, itu pada kenikmatan sesat loh guys. Nah, jadi orang yang mau memperkosa ya, itu tahu konsekuensinya. Penjara berapa tahun. Dia mau menukar kebebasannya ya, anggaplah dia berpikir tidak akan tertangkap. Tapi faktanya kan dia tahu ada konsekuensi itu dan dia melakukan itu, pemerkosaan misalnya. Artinya dia rela menukar kebebasannya ya. Bahkan dia bisa dihukum warga. Kayak orang maling itu kadang dibunuh massa guys, dilempari batu sampai mati itu, dikoyok sampai mati sama warga gitu kan. Nah, dia mau mengorbankan hidupnya demi kenikmatan sesat itu guys. Nah, bayangkan itu, ya kan? Mau dia mengorbankan hidupnya demi kenikmatan sesat itu. Nah, jadi Anda boleh pilih deh. Anda hidup selamanya, tapi tidak dapatkan kenikmatan di dunia. Dengan Anda hidup 50 tahun, 60 tahun, tapi Anda dapatkan kenikmatan dunia. Anda punya istri yang cantik, Anda punya anak yang soleh, bisa makan minum enak, orang kaya gitu. Makanya Anda bayangkan ya, orang aja logikanya di dunia ini ya guys ya. Dia tahu adanya kematian. Ya, ada orang mau numpuk harta loh guys. Dia kerja keras, banting tulang pagi sore malam, pagi sore malam gitu kan. Kerja keras, banting tulang untuk cari harta. Padahal dia menikmatinya mungkin sebentar. Misalnya dia bekerja puluhan tahun, misalnya demi jadi kaya. Dia makan, kadang saya kayak ngomong tentang diri saya guys, tapi niat saya bukan untuk numpuk harta ya, saya beda. Saya bukan itu ya. Tapi saya kayak bayangkan diri saya gitu. Hidup susah, sederhana misalnya gitu kan. Dia harapkan nanti suatu saat dia nanti akan semua pengorbanan itu kan dibalas itu. Kayak makanya ada orang-orang yang demi kaya dia hidup sederhana, makan diirit gitu kan, kadang makan mie instan, kadang puasa, uang yang ditabung, diinvestasikan misalnya gitu kan, untuk mendapatkan kenikmatan nanti itu. Dan nanti jadi orang kaya, akan dia mendapatkan nanti semua pengorbanan akan diganti gitu. Karena mereka dia mau hidup susah loh guys, demi nanti kenikmatan nanti dia entah kapan dia dapatkan gitu kan. Nah, ya kalau nyawa dipanggil gimana coba? Dia nggak dapatkan kenikmatan itu, gitu kan? Keburu meninggal. Nah, orang mau berbuat seperti itu, coba. Jadi orang kayak gini, logikanya kalau cuma hidup kekal saja dicari orang ya, saya tanya pada Anda ya, kalau Anda cari hidup kekal saja ya, orang tidak akan ada orang mau kerja. Coba saya tanya. Nih, saya tanya pada Anda Luis ya, atau kepada kita semua, kenapa ada orang mau kerja keras? Kenapa ada orang mau sampai mengorbankan hari-harinya, tenaganya, pikirannya untuk demi jadi sukses ke depannya? Dia tidak mau di rumah aja. Anda bayangkan ya, ada nggak orang yang mau di rumah aja? Dia makan seadanya gitu kan, dikasih gitu kan. Ya, tapi sekedarnya aja, karena dia tidak kerja, tentu dia tidak mendapatkan lebih gitu. Mungkin dia bajunya sehelai dua helai, ya kan, jarang mandi misalnya, makannya ala kadarnya. Manusia itu tidak mau begitu, dia akan berusaha untuk cari uang guys, dia akan berusaha untuk kerja keras demi dapatkan hidup lebih baik gitu. Ada nggak manusia yang nggak mau kerja? Ya, kalau Anda pemalas sekalipun ya, Anda tetap pengen duit, dan duit itu harus dihasilkan dari bekerja guys. Bahkan merampok pun bekerja, ngemis pun bekerja. Anda bayangkan itu. Ada nggak orang diam aja di rumah lalu tiba-tiba datang orang kan, Pak ini uang Pak? Enggak kan. Pengemis aja bekerja itu, merampok, kriminal aja bekerja guys, merampok, merampas gitu, itu bekerja. Dia pergi nyari orang gitu kan, lalu dia harus lari lagi dikejar kalau ketahuan, ngerapi polisi lagi. Itu bekerja. Jangan caranya haram bekerjanya. Ngemis itu bekerja, minta uang. Ada nggak di rumah aja dia tiba-tiba datang orang, ini uang gitu kan? Tidak. Jadi intinya adalah orang itu apapun itu profesinya, mau perampok, mau pengemis, mereka selalu pengen hidup lebih baik lagi. Mereka nggak mau gitu-gitu aja. Untuk apa hidup kekal kalau Anda tidak dapat kenikmatan? Jadi orang itu bahkan mau ya menukar kenikmatannya, saya katakan tadi ya. Coba Anda bayangkan, ada orang berzina, atau orang deh kayak pelakor deh. Anda bayangkan ya, orang tidur dengan suami atau istri orang lain gitu.
dia tahu risikonya. Kalau ketangkap warga atau ketangkap pasangan tuh dia bisa bonyok, bisa dipermalukan, bisa dipenjara, bisa mati bahkan kalau kalap pasangannya gitu. Nah, dia mau menukar kenikmatan sesaat itu dengan konsekuensi itu, guys. Coba, itu bukti manusia itu pengen kenikmatan, cuman caranya harus halal gitu. Tidak ada orang mau hidup kekal aja, guys. Lalu Anda tahu nggak, di penjara. Jadi kalau hidup kekal tuh ya nggak ngapa-ngapain itu sama kayak penjara. Coba Anda bayangkan, di penjara itu hidup loh, guys. Di penjara itu orang hidup. Ada yang orang mau hidup di penjara gitu aja gitu kan, nggak dapat cari uang, makan sediakan tapi ala kadarnya. Tidak ada orang semua mau keluar dari penjara. Orang bilang ya, misalnya gini nih, coba Anda kasih dua pilihan. Ya, ini saya ngomong panjang lebar ya, logika terus saya kasih nih guys, Anda paham ya. Nalar Anda harus nangkap ini. Dua pilihan. Ada di penjara ya, seumur hidup Anda di penjara, ya kan. Kedua, Anda hidup di luar penjara. Di penjara Anda dijamin nih, dikasih makan, ya kan. Tempat tinggalnya penjara, ya kan. Tempatnya dari penjara. Tapi itu makannya lah kadarnya. Anda nggak bisa naik mobil, ya nggak punya apa-apa lah gitu. Kere di penjara itu, karena nggak nyari uang kan. Nah mungkin orang di penjara dikasih kenikmatan, jadi koruptor ya yang bayar sipir atau apa. Tapi kalau orang normal penjara itu ya nggak dikasih apa-apa. Atau Anda menukar tadi itu dengan Anda bela keluar Anda, tapi ada peluang Anda tuh hidup lebih baik gitu. Karena di penjara udah pasti begitu, karena Anda tidak bekerja. Jadi orang cerdas ya, bahkan daripada dia di rumah ya, mending dia ngemis, mending dia cari uang, mending dia mulung, mending dia merampok ya kalau itu pikiran jahat. Yang penting dia bergerak lah gitu guys, mencari uang gitu. Jadi nggak ada orang tuh mau di rumah aja, hidup di rumah aja, nggak nyari uang tuh nggak ada guys. Karena uang itulah digunakan untuk menikmati hidup gitu loh. Orang rela menukar itu dengan waktunya untuk bekerja, tenaganya. Jadi sekali lagi saya katakan, hidup kekal nanti di surga ya, hidup kekal nanti itu ngapain? Makanya diganti dari Allah tuh mengganti ladang kita, istri, anak, walaupun sebut istri ya, itu diganti guys. Karena hidup kekal aja nggak cukup. Orang aja apa sih katakan? Intinya adalah manusia tuh untuk apa hidup kekal kalau tidak ada kenikmatan? Orang tuh mencari dua, hidup kekal dan kenikmatan. Bahkan hidup kekal tuh hidup nikmat lah nomor satu guys gitu. Saya katakan. Ya, coba Anda bayangkan ya. Ada pilihan lagi nih yang lainnya. Anda hidup bersama anak istri Anda selama satu hari aja gitu. Anak istri Anda, keluarga Anda, ya kan? Atau Anda hidup kekal di hutan. Hidup kekal di hutan. Hidup kekal di hutan. Nggak ada keluarga, nggak ada ladang, nggak ada rumah, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada saudara. Di hutan guys. Saudara adik ada di Tarzan. Saudara Anda apa? Itu hewan-hewan di hutan itu. Anda pilih mana? Itu Anda akan pilih untuk berkumpul dengan keluarga gitu. Makanya orang kayak mudik itu ya, orang rela mudik dari mana-mana naik pesawat. Dia tahu resikonya ada pesawat jatuh kan, atau naik kapal, tahu resikonya ada kapal tenggelam, atau naik bus, jauh dia resikonya ada bus itu kecelakaan. Tapi demi bertemu keluarganya, demi tinggal bersama keluarga, dia rela menempuh itu semua guys. Makanya ada kan lautan api akan kuseberangi gitu. Lautan api akan kuseberangi, gunung tinggi akan kudaki. Untuk apa? Untuk bertemu dengan kamu orang yang kusayangi gitu. Dia hanya bertemu itu guys, belum hidup bersama loh. Lautan api diseberangi, gunung didaki. Anda bayangkan? Kematian loh guys, resikonya itu loh, ya kan? Pengorbanan. Jadi intinya adalah bukan masalah hidup kekal saja, tapi kenikmatan itu. Karena kalau kita ngomong ladang, rumah, anak istri itu adalah ngomong tentang kenikmatan dunia. Dunia itu nikmat ketika kita bersama istri kita, anak kita, punya ladang, punya rumah, saudara kita ada, bapak ibu kita ada. Itu kenikmatan dunia. Makanya ketika orang ditinggalkan saudaranya meninggalkan dia nih. Anggap saudaranya jahat semua, dia nggak punya saudara dunia ini kan, hidup sebatang kara lah hebatnya. Nggak punya istri, nggak punya anak,
ibu bapak sudah meninggal, sedih nggak guys? Sedih guys. Hal tersedih ketika kita misal kehilangan orang tua, anak yatim piatu itu sedih loh guys. Ya, kehilangan orang tua, terus tengkara pula lagi, nggak nikah lagi bahkan, atau ditinggal selingkuh istrinya lah, atau ditinggal meninggal anaknya lah. Sedih nggak? Sedih. Nggak ada orang tuh yang mengalami itu tuh ketawa-ketawa gitu kan. Hehehe, orang tuaku meninggal. Hehehe, istriku pergi selingkuh. Nggak ada guys. Sedih semua guys. Gitu loh guys. Kenapa? Karena dia belum bisa dengan kenikmatan itu gitu loh. Untuk apa hidup kekal? Kalau saya, untuk apa hidup kekal tapi istri saya selingkuh misalnya? Untuk apa? Atau saya hidup sedangkara, hidup kekal tapi di hutan, nggak punya saudara, nggak punya rumah, nggak punya ladang, nggak punya istri, nggak punya anak. Untuk apa? Mending kita hidup bersama anak istri walaupun nggak kekal gitu. Jadi kita ada hari-hari yang kita nikmati gitu guys. Itulah kenikmatan dunia. Dia orang mau berkorban demi kenikmatan saat. Jadi guys, kenikmatan itu kata kuncinya. Hidup kekal itu hanya bonus. Hidup kekal adalah ini sama kayak gini ya. Apa ya? Kayak rumah besar tapi nggak ada isinya. Untuk apa rumah besar tapi nggak ada isinya? Mending rumah kecil tapi isinya lengkap. Ada TV, kulkas, komputer, segala macam, makan enak gitu. Kita memilih rumah kecil, tapi yang penting makanya isinya. Jadi apa yang mengisi hidup kekal itu? Ya kenikmatan tadi. Kenikmatan punya ladang luas, punya istri cantik, anak-anak yang banyak gitu. Itu kenikmatan itu. Bukan jadi kenikmatan itu terletak pada ladang tadi, rumah, istri, anak. Bukan pada hidup kekal. Hidup kekal itu percuma kalau nggak diisi dengan hal yang nikmat-nikmat guys. Ingat, yang nikmat sini halal ya, bukan yang haram. Jadi Anda tidak berpikir wanita bukan murim, bukan. Apa yang salah poligami? Coba. Nabi-nabi poligami dalam Alkitab dan tidak pernah Allah melaknat mereka karena hal itu. Coba satu ayat aja Allah melaknat mereka poligami. Bahkan ada aturannya guys. Jika kamu beristri lebih dari satu, maka yang menjadi hal luar semua adalah ini. Ada aturannya. Jadi kalau dibuatkan aturan itu berarti boleh. Ya, nggak mungkin dong kalau kamu selingkuh kamu harus begini, kan tidak mungkin. Aturan yang salah aturannya kan nggak mungkin. Atau ya kalau kamu berzina kamu harus begini. Berzinanya tidak boleh ketahuan orang, atau berzina kan tidak ada gitu guys. Nah makanya kenapa ada aturan? Karena boleh, poligami itu boleh, makanya dibuatkan aturannya. Jika kamu beristri lebih satu maka ahli waris jatuh ke tangan ini gitu. Jadi nabi-nabi itu tetap mulia walaupun mereka poligami gitu guys. Kalau poligami itu sesat dan itu salah, ya nggak mungkin Allah menunjuk mereka jadi nabi. Nabi itu orang pilihan loh guys. Nggak mungkin Ibrahim jadi nabi, Daud jadi nabi, apalagi Salomo jadi nabi. Kalau mereka poligami, paham ya? Jadi ketika sesuatu salah akan Allah sebutkan ini salah. Tapi Allah tidak sebutkan. Jadi Anda jangan mengada-ngada. Suatu tidak disebutkan, jangan coba-coba Anda sebutkan. Tadi juga begitu. Tidak ada disebutkan situ berkah rohani, tidak ada. Yang disebut adalah ladang, rumah, hal-hal fisik gitu guys. Jadi sekali lagi mereka ini suka menunjukkan sesuatu yang tidak ada. Kalau kita ngomong sesuai teks, mereka ngomong asumsi. Kita ngomong sesuatu yang ada, tekstualnya ada, dan kita gunakan nalar, ada anak, berarti ada istri. Tapi mereka malah ngomong berkat rohani dan segala macam gitu. Istri itu bagi mereka bukan cewek gitu. Istri itu cewek loh. Istri itu cewek. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.